Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang Yerusalem dan Palestina yang dibebaskan Umar bin Khattab hingga saat ini. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama monoteistik terbesar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena sejarahnya yang membentang ribuan tahun, kota ini mempunyai banyak nama seperti Yerusalem, Al-Quds, Yerusalem, Aliyah, dan banyak lagi. Nama-nama Yerusalem tersebut semuanya mencerminkan warisannya yang beragam. Ini adalah kota yang dijadikan rumah bagi banyak nabi, mulai dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau juga melakukan perjalanan spiritual dalam satu malam dari Makkah ke Yerusalem dan kemudian dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Namun semasa hidup Rasulullah, Yerusalem tidak pernah berada di bawah kendali politik Muslim. Hal ini berubah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua Islam. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, Kekaisaran Bizantium menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menghilangkan agama Islam yang baru berkembang di perbatasan selatannya. Ekspedisi Tabuk dimulai pada Oktober 630 dengan Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang ke perbatasan untuk melawan Kekaisaran Bizantium. Meskipun tidak ada tentara Bizantium yang menemui Muslim untuk berperang, ekspedisi tersebut menandai dimulainya perang Muslim Bizantium yang berlanjut selama beberapa dekade. Selama pemerintahan Khalifah Abu Bakar dari tahun 632 Masehi hingga 634, tidak ada serangan besar yang dilakukan ke wilayah Bizantium. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mulai melakukan ekspansi serius ke utara hingga ke wilayah Bizantium. Umar mengirimkan beberapa jenderal Muslim yang paling cakap, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk melawan Bizantium. Pertempuran Yarmouk yang menentukan pada tahun 636 merupakan pukulan besar bagi kekuatan Bizantium di wilayah tersebut yang menyebabkan jatuhnya banyak kota di seluruh Suriah seperti Damaskus. Dalam banyak kasus, tentara Muslim disambut baik oleh penduduk setempat, baik Yahudi maupun Kristen. Mayoritas umat Kristen di wilayah tersebut adalah penganut monofisit yang memiliki pandangan lebih monoteistik tentang Tuhan yang mirip dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Mereka menyambut pemerintahan Muslim di wilayah tersebut, bukan Bizantium yang memiliki banyak perbedaan teologis dengan mereka. Pada tahun 637, tentara Muslim mulai bermunculan di sekitar Yerusalem. Yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah Patriark Sophorinius, perwakilan pemerintah Bizantium serta pemimpin gereja Kristen. Meskipun banyak tentara Muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan Amr bin As mulai mengepung kota, Sophorinius menolak menyerahkan kota itu kecuali Umar sendiri yang menerima penyerahan itu. Mendengar kondisi tersebut, Umar bin Khattab meninggalkan Madinah, berjalan sendirian dengan seekor keledai dan seorang pembantunya. Ketika Amirul Mukminin tiba di Yerusalem, dia pun disambut oleh Sophoronius yang pastinya takjub karena khalifah umat Islam, salah satu orang paling berkuasa di dunia pada saat itu, hanya mengenakan jubah sederhana dan tidak bisa dibedakan dari jubah pelayannya. Umar diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sophoronius mengajak Umar untuk sholat di dalam gereja, namun Umar menolak. Umar bersikeras bahwa jika dia sholat di sana,
Umat Islam nantinya akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid, sehingga membuat umat Kristen kehilangan salah satu situs paling sucinya. Sebaliknya, Umar berdoa di luar gereja, di mana sebuah masjid kemudian dibangun. Nama masjid itu kemudian diberi nama Masjid Umar yang sampai sekarang berdiri di kota lama Yerusalem. Setelah membebaskan Yerusalem dan Palestina, Khalifah Umar kemudian membuat sebuah perjanjian bersama pemimpin gereja Kristen, Patriark Sophoronius. Perjanjian itu juga ditandatangani beberapa jenderal tentara Muslim. Perjanjian yang ditandatangani oleh Khalifah Umar dan Patriark Sophoronius adalah sebuah dokumen yang sangat penting dalam sejarah Yerusalem. Dokumen ini menjamin kebebasan beragama dan perlindungan bagi umat Kristen dan warga kota Yerusalem secara umum. Beberapa poin penting dari perjanjian ini meliputi: pertama, kebebasan beragama. Perjanjian menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen di Yerusalem. Mereka dapat menjalankan ibadah dan memelihara gereja-gereja mereka tanpa gangguan. Kedua, perlindungan properti. Perjanjian melindungi properti gereja dan aset-aset agama Kristen. Situs-situs suci Kristen di kota dijaga dan dihormati. Ketiga, kebebasan berbicara. Warga Yerusalem termasuk umat Kristen diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka dan mengadu kepada penguasa Muslim tanpa takut represi. Keempat, keselamatan warga. Perjanjian ini menjamin keselamatan dan keamanan warga Yerusalem serta kebebasan mereka dari penyitaan, penahanan ilegal, dan tindakan sewenang-wenang. Kelima, pajak yang adil. Umat Kristen dapat menjalankan ibadah mereka tanpa kewajiban untuk membayar pajak khusus yang dikenakan pada umat Islam. Perjanjian ini menciptakan kerukunan yang relatif damai di antara berbagai komunitas agama di Yerusalem selama beberapa abad berikutnya. Hal ini mencerminkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama yang menjadi ciri khas Islam. Selama berabad-abad, Yerusalem menjadi pusat penting bagi para peziarah, pelajar, dan pengembara dari berbagai agama. Banyak ilmuwan dan peneliti datang ke kota ini untuk belajar di berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran. Penting untuk diingat bahwa sejarah Yerusalem adalah kompleks dengan berbagai perubahan politik dan konflik yang terjadi seiring berjalannya waktu. Meskipun ada periode damai dan toleransi, ada juga saat-saat ketegangan dan konflik. Sejarah ini yang melibatkan berbagai agama dan budaya telah memberi warna dan kekayaan kepada kota suci ini, menjadikannya salah satu tempat yang paling penting dan menarik di dunia. Seiring berjalannya waktu, perjanjian yang ditandatangani oleh Khalifah Umar dan Patriark Sophoronius menjadi landasan bagi hubungan yang relatif damai antara umat Islam dan umat Kristen di Yerusalem. Namun, sejarah Yerusalem selanjutnya juga melibatkan berbagai peristiwa penting. Pada abad-abad berikutnya, Yerusalem menjadi sasaran berbagai penaklukan dan perubahan kepemimpinan. Selama zaman Salib, pada abad ke-11, kota ini jatuh ke tangan pasukan salib dan umat Islam dan Kristen berkonflik dalam serangkaian perang salib. Kemudian pada tahun 1187, Sultan Salahuddin Ayyubi yang dikenal dengan julukan Saladin merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib. Dalam proses ini, ia menghormati hak-hak umat Kristen dan memastikan bahwa situs-situs suci mereka dijaga dengan baik. Namun, berbagai konflik dan perubahan kepemimpinan terus berlangsung selama berabad-abad di Yerusalem. Selama masa Kesultanan Ottoman, kota ini menjadi pusat penting dalam kekaisaran tersebut dan tempat suci bagi berbagai agama. Pada awal abad ke-20,
Yerusalem menjadi pusat perhatian dalam perjuangan politik antara berbagai komunitas agama dan nasionalisme di wilayah Palestina. Setelah Perang Dunia I, Yerusalem jatuh ke bawah mandat Inggris dan terus menjadi pusat ketegangan politik dan agama. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi orang-orang Yahudi dan satu lagi bagi orang-orang Arab yang mencakup wilayah Yerusalem. Namun rencana ini tidak diterima oleh semua pihak dan memicu Perang Arab-Israel 1948. Konflik berlanjut hingga saat ini dan status Yerusalem masih menjadi salah satu masalah paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Situs-situs suci di kota lama Yerusalem, termasuk kubah batu dan gereja makam suci, tetap menjadi fokus perhatian dan ketegangan. Sejarah Yerusalem adalah cerminan kompleksitas hubungan antara agama, budaya, dan politik. Kota ini memiliki warisan yang kaya dan beragam, dan kisahnya terus berkembang hingga hari ini. Hingga saat ini, Yerusalem tetap menjadi titik sentral konflik dan perhatian dunia. Status kota lama Yerusalem yang memiliki situs-situs suci bagi berbagai agama, seperti Masjid Al-Aqsa, gereja makam suci, dan tembok ratapan, terus menjadi fokus ketegangan dan perundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pembicaraan damai yang mencari solusi bagi konflik Israel-Palestina terus berlangsung dan Yerusalem tetap menjadi elemen sentral dalam pembicaraan ini. Banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dapat menghormati hak-hak semua pihak dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Sejarah panjang Yerusalem yang melibatkan berbagai agama, budaya, dan konflik melayani sebagai pengingat akan kompleksitas hubungan antara umat manusia dan keberagaman agama. Kota ini tetap menjadi salah satu tempat yang paling penting dan menarik di dunia, memikat peziarah, wisatawan, dan ilmuwan dari berbagai latar belakang. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.